Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan non-normatif. Pengertian perkembangan non-normatif. Anak yang non-normatif adalah anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan anak pada usia sebayanya. Kelainan muncul atau terjadi hanya pada individu yang mengalami perkembangan. Tujuan perkembangan di sini adalah menerangkan asal-usul gejala penyebab dari kelainan perilaku yang muncul. Frekuensi dan pola gejala dari kelainan perilaku akan bervariasi tergantung dari penyebab yang muncul sesuai individu. Misalnya, stres ada pada setiap tahap perkembangan individu. Penyebab munculnya stres pada anak sekolah akan ditandai dengan perilaku menarik diri dari lingkungan. Bahkan sering tertutupi oleh gejala lain seperti hiperaktif, mengompol, kesulitan belajar, bahkan kemungkinan hingga antisosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan non-normatif. Yang pertama, cetak biru biologis. Yang kedua, genetik dan lingkungan. Yang ketiga, perbedaan gender. Yang keempat, intelijen. Yang kelima, konteks sosial. Adapun yang pertama itu cetak biru biologis. Dalam perjalanan dapat terjadi genetik yang lazim dikenal dengan abnormalitas gen. Yang kedua itu genetik dan lingkungan. Pengaruh genetik dan lingkungan sering berinteraksi mempengaruhi seorang anak berkaitan dengan perbedaan gender antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga yaitu perbedaan gender. Sering kita dengar laki-laki lebih rapuh dibandingkan perempuan. Hal ini berlanjut pada saat mereka dapat bertahan hidup setelah dilahirkan. Yang keempat itu intelijen, kualitas mental yang didasari keberhasilan seseorang di sekolah. Yang kelima itu konteks sosial, di mana seorang anak atau individu tinggal memegang peranan penting karena perubahan-perubahan yang terjadi diberikan pengaruh pada setiap tahap usia atau perkembangan. Konteks sosial yang berpengaruh pada anak, yang pertama itu keluarga, yang kedua itu status sosial dan ekonomi, yang ketiga itu kemiskinan, yang keempat itu perbedaan budaya, yang kelima itu ketangguhan, dan yang keenam itu penanganan. Keluarga adalah konteks yang pertama memperkenalkan anak kepada dunia secara fisik melalui kegiatan bermain dan menjelajah objek-objek di sekitarnya. Kedekatan dengan orang tua dan saudara kandung berjalan sepanjang kehidupan dan menjadi model saat membina hubungan dalam dunia yang lebih luas seperti tetangga, sekolah, dan masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Yang kedua, yaitu status sosial ekonomi. Dalam banyak budaya, maka status sosial ekonomi mempengaruhi kapan seseorang anak memutuskan akan menjadi orang tua dan besarnya anggota keluarga. Penelitian-penelitian di Amerika memperlihatkan bahwa orang-orang yang pekerjaannya memerlukan keterampilan tidak terlalu khusus dan khusus, misalnya menjaga sesuatu dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kemiskinan. Kemiskinan membuat kesehatan fisik memburuk, kemampuan kognitif atau kecerdasannya berkurang, dan tidak berkembang optimal. Kemampuan akademisnya menurun, putus sekolah, gangguan jiwa, dan meningkatkan perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Keempat yaitu perbedaan budaya. Masyarakat tempat seorang anak dilahirkan masih memberikan pengaruh yang paling besar. Setiap negara, setiap suku budaya dan suatu negara memiliki cara-caranya tersendiri memperlakukan seorang bayi dan anak. Mereka kelima yaitu ketangguhan. Ketangguhan adalah suatu kemampuan yang memiliki oleh individu dan dengan kemampuan tersebut, individu mampu bertahan dan berkembang secara sehat serta menjalani kehidupan secara positif dan dalam situasi yang kurang menguntungkan atau penuh dengan tekanan. Keenam, yaitu penanganan. Orang tua tentu saja akan memerlukan bantuan para ahli bila ternyata anaknya mengalami kelainan. Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari ilmunya Donelan tahun 2011.
dari bukunya yang berjudul Mengenal Perilaku Abnormal Anak. Nah, pendapat ini juga saya ulas dalam buku saya yang judulnya Intim Orang Tua Anak. Nah, anak itu bisa makin lama makin menjadi-jadi, memberontak, nggak punya hubungan dengan orang tuanya, tapi sebenarnya kalau kita itu bijaksana, maka sebenarnya gejala-gejala perilaku abnormal khususnya dalam hal kekerasan dan perilaku agresi itu bisa dideteksi dan ditangani sejak dini, sehingga ketika dia bertumbuh dewasa, dia menjadi anak-anak yang hormat, yang sopan, prestasinya luar biasa, memberikan ketenangan kepada orang tuanya, bahkan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Perilaku antisosial ini menurut Donolan sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan gadget, terutama game kekerasan ataupun konten-konten yang mendukung antisosial. Nah, yang penting adalah bagaimana cara mendeteksi gejala perilaku antisosial sejak dini. Di antaranya adalah perilaku itu misalnya sulit diatur, sulit tidur, mencuri, suka berdusta, berbohong, mulai melawan, tantrum berlebihan. Nah, maka ketika anak usia dini mulai muncul atau anak SD mulai muncul gejala-gejala seperti ini, perlu orang tua mulai membangun relasi yang intim dengan anak, karena hanya lewat relasi yang intim, konten atau nasihat itu bisa diterima oleh anak. Untuk mengatasi perilaku antisosial, maka sebenarnya ya mudah, logikanya adalah dengan cara menaikkan perilaku sosial, meningkatkan kecerdasan sosial, empati, simpati, kebersamaan, dan cara yang paling efektif atau mudah dan pengaruhnya besar adalah keluarga, karena keluarga adalah lingkungan sosial terdekat anak ya. Jadi karena itu orang tua perlu pandai-pandai bagaimana supaya adik sama kakak rukun, orang tua sama anak akrab. Maka tipsnya gampang gitu ya. Sering-sering aja liburan keluarga, pergi kuliner bareng-bareng, pergi ke mall, jalan, pergi bersama yang menyenangkan. Nah, ketika anak mulai bisa akrab dengan kakaknya, adiknya, akrab orang tuanya, nanti mulai dicarikan teman ya. Kita mulai mencarikan teman bagi anak kita. Yang satu hobi, yang satu kesukaan. Kalau orang hobinya sama, nah dia ngomong nyambung. Anaknya hobinya main game. Wah, sana pergi main sepak bola. Di sana malah dibully. Lalu malah